Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa dakwah Sulsel yang sama-sama kita dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat serta hidayah yang Allah berikan kepada kita hingga pada sore hari ini, sehingga kita dapat menyaksikan acara tercinta kita, yakni Syiar Syariah Islam Membawa Rahmat di channel juga tercinta kita, yakni Dakwah Sulsel. Kemudian tak lupa juga kita mengirimkan sholat serta salam kepada baginda kita Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus ke permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin dan suri teladan bagi kita semua di seluruh aspek kehidupan. Alhamdulillah, pemirsa dakwah Sulsel yang sama-sama kita dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita berjumpa di channel tercinta kita Dakwah Sulsel pada acara sore hari ini, yang insya Allah kita akan membahas tentang tema yang sangat menarik, yakni benar salam lintas agama haram. Yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz kita, yakni Ustadz Fahri Firman SIP. Beliau merupakan pemerhati politik dan sosial. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Namun sebelum kami mempersilakan beliau untuk menyampaikan materi pada sore hari ini, terlebih dahulu kami menghimbau kepada para pemirsa dakwah Sulsel yang menyaksikan acara pada sore hari ini untuk kemudian menyebarkan acara kita ke orang-orang yang pemirsa dakwah Sulsel jangkau. Semoga Allah kemudian balas dengan pahala yang berlipat. Amin Allahumma amin. Dan kemudian jika pemirsa dakwah Sulsel yang ingin bertanya terkait dengan materi yang disampaikan oleh pemateri nanti, silakan kemudian ditulis di kolom komentar. Insya Allah tim kami akan membaca pertanyaan pemirsa dakwah Sulsel dan kami akan menyampaikan kepada pemateri kita pada sore hari ini. Baik. Kami langsung menyapa pemateri kita pada sore hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Bagaimana kabarnya pada sore hari ini Ustaz? Alhamdulillah, khair, baik. Alhamdulillah. Semoga selalu senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala Ustaz. Baik Ustaz, terkait dengan tema pada sore hari ini Ustaz, benar salam lintas agama haram. Ini tentunya tidak terlepas daripada ijtima ulama yang dilaksanakan pada tanggal 28 sampai tanggal 31 Mei kemarin, yang menghasilkan fatwa pelarangan untuk mengucapkan salam lintas agama. Nah, namun dalam ijtima tersebut banyak juga elemen masyarakat yang menolak. Nah, menolak. Dan kemudian bagaimana menurut Ustadz terkait dengan pro kontranya masyarakat, dan juga apa kira-kira alasan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan ijtima tersebut? Fadhil Mas'ud. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yabtaghi ghairal islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Hadirin pemirsa dakwah Sulsel yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya senang rasanya kita bisa bertemu kembali dalam satu tema yang cukup hangat ya. Yang tentu ini berkaitan dengan bagaimana kaum muslimin penting untuk
senantiasa menjaga akidahnya, ya kemurnian daripada akidahnya tanpa tercampuri oleh berbagai macam anasir-anasir atau paham ide yang bisa menggelincirkan, bahkan bisa merusak akidahnya itu sendiri. Nah tentu ya sebagaimana yang kita mendengarkan kabar yang dan keputusan yang kemudian saya pikir keputusan ini adalah keputusan yang benar dan tepat, fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam hal ini ketika mengadakan istimewa ya ulama pada tanggal 28 sampai 31 Mei. Ini keputusan yang tentu bisa menjaga ya bagaimana fatwa ini bisa memberikan rekomendasi penjagaan akidah bagi umat. Nah tentu di balik daripada istimewa ya atau fatwa yang muncul dari apa yang disampaikan oleh MUI ini sebenarnya juga mengulang dari atau menegaskan keputusan fatwa ya MUI Jawa Timur itu pada tahun 2019 mengenai salam lintas agama, termasuk tentu menyinggung doa lintas agama dalamnya. Dan alasan yang menjadi penguat daripada adanya fatwa ini tentu ini bisa kita kutip dari pernyataan Wakil Sekjen MUI sendiri, Pak Arif Mahrudin, ya, beliau menjelaskan bahwasanya ini penting memperhatikan yang namanya proporsionalitas, toleransi, ya, bagaimana proporsi daripada saling menghargai itu di balik adanya fatwa tersebut. Ya, beliau kemudian menegaskan bahwa tidak semua aspek dalam Islam itu bisa ditoleransi. Ya. Yang tidak diperkenankan Islam adalah bagaimana motif mencampur adukkan wilayah akidah dan ritual keagamaan atau adanya pencampur adukan dengan istilah sinkretisme atau dengan bahasa lain adalah talfik al-adyan ya, di mana sehingga bisa mengaburkan antara garis demarkasi ya, antara wilayah akidah dan muamalah. Jadi pada intinya di sini beliau menekankan bahwa fatwa MUI tersebut, MUI ya, bagaimana ingin menjaga akidah ya, khususnya di internal kaum muslimin ya agar kemudian apa istilahnya tidak tercederai dan kemudian ini juga tidak akan memasuki wilayah toleransi yang berlebihan. Ya, wilayah toleransi yang jelas bertentangan dengan Islam sendiri. Ya. Seperti itu ya. Jadi apalagi dari sejarah menunjukkan ya fakta sejarah bahwa toleransi yang selama ini itu alhamdulillah berjalan baik-baik saja ya. Ya, jadi tidak perlu ada sesuatu yang kemudian berusaha dipaksakan ya di mana itu adalah wilayah yang bukan menjadi bagian dari toleransi itu sendiri. Jadi ada kesalahpahaman dalam memahami toleransi. Nah, inilah yang kemudian ingin dicegah oleh MUI sekaligus tentu menjaga akidah kaum muslim. Seperti itu. Baik, Ustaz. Jazakallah khair atas penjelasannya yang tadi. Jadi muncullah mungkin pertanyaan saat terkait dengan ijtima ulama yang dikeluarkan pada tanggal 28 sampai 31 Mei kemarin. Muncullah pertanyaan begini, Ustaz. Terkait dengan ijtima tersebut mungkin bagaimana kemudian dasar kemudian perkara tersebut itu dikatakan benar dalam pandangan Islam, Ustaz. Ada mungkin bertanya seperti itu, Ustaz. Bagaimana menurut Ustaz? Ya, apanya itu? Bisa diulang? Terkait dengan kenapa apa dikatakan toleransi beragama itu bisa kemudian perkara ini dikatakan sebagai toleransi yang benar dalam pandangan Islam, Ustaz. Yang terkait dengan ijtima ulama tersebut, Ustaz. Oh, menurut pandangan Islam ya? Ya. Ya.
Nah, sehingga kalau kita kembali kepada toleransi ya, jadi hakikatnya itu kan toleransi adalah bagaimana saling menghargai. Artinya di antara pemeluk agama yang berbeda, masing-masing itu saling menghargai. Tidak kemudian bagaimana mencampuri pada wilayah akidah. Jadi dalam hal ini bisa dikatakan toleransi itu seperti membiarkan begitu. Ya, membiarkan apa yang dilakukan pemeluk agama lain yang berbeda secara kreatif. Nah, tentu kalau kita melihat apa upaya ya yang dilakukan oleh beberapa pihak, dan mohon maaf ini justru yang memberikan contoh ini adalah justru para pejabat kita juga ya, di lingkup nasional maupun daerah. Nah, termasuk dari himbauan Wasekjen MUI tadi, agar sebaiknya fatwa yang kemudian direkomendasikan oleh MUI agar segera bisa dilaksanakan. Ya, artinya harus dirubah. Jadi pejabat harus memberikan contoh ya terkait dengan itu. Nah, justru ini kalau kita lihat hal semacam ini bisa dikatakan sebagai toleransi yang kebablasan. Ya, kalau istilah Jawanya ya, bablas ya istilahnya. Kalau mungkin kalau sederhananya kita di sini ya mungkin secara umum kita pahami itu ada kekacauan di situ. Ya, ada kekacauan atau ada bahkan potensi merusak ya, daripada apa istilahnya ajaran agama Islam dalam hal ini ya, khususnya agama Islam. Nah, dan kalau kita lihat pula apa sesungguhnya urgensi, ya, apa kepentingan, apa pentingnya kemudian kita harus melakukan hal tersebut ya. Apalagi kalau kita lihat dalam salam itu ya, di situ ada unsur doa, dan kita tahu bahwa doa itu bagian dari ajaran suatu agama yang inherent, yang melekat pada agama tersebut. Ya, seperti ketika kita mengatakan Assalamualaikum, ya, keselamatan bagi Anda. Itu adalah doa. Ya, kemudian dibalas Waalaikumsalam, begitu pula bagi Anda. Nah, ini adalah doa yang dalam ajaran Islam sendiri sangat dianjurkan. Ya. Bahkan ini harus dibiasakan ya, bagi seorang sesama muslim untuk senantiasa mengucapkan salam, kemudian wajib hukumnya dibalas oleh muslim yang lainnya. Ya, sehingga dari budaya ini, dari kemudian ajaran Islam ini, ya dari adah kebiasaan seperti ini, maka melahirkanlah suasana keislaman, ya, suasana berada dalam akidah Islam, dalam pengamalan ajaran Islam, dan itu menjadi syiar yang justru itu bisa menghidupkan suasana keagamaan. Jadi itu tadi ya berbahayanya karena dia sifatnya, dia istilahnya bisa mengacaukan, ya karena dicampur ya. Ya kalau es campur ya enak ya, tapi kalau akidah yang dicampur ini problem ya, ini sangat berbahaya karena ini sekali lagi menyangkut ajaran ritual. Ya, jadi kita tidak hanya sekedar mengucapkan suatu perkara dan itu tidak ada konsekuensinya, semua ada konsekuensinya. Dan konsekuensi yang sangat mengkhawatirkan dan berbahaya yaitu ketika itu menyangkut persoalan akidah. Dan bisa jadi ini nanti akan mengarah kepada satu ide yang juga tidak kalah berbahaya nanti, yaitu misalnya ide pluralisme. Ya, di samping ada sinkritisme, mencampur adukan antara satu agama dengan agama lain, nah ini akan berujung pada pluralisme. Ya, yang ini juga tidak kalah berbahayanya. Ya, ide semacam ini. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, Ustaz.
Jazakallah atas atas penjelasan dari Ustaz. Jadi begitu Ustaz, jadi lebih kepada mencampur adukkan agama ketika memang salam lintas agama ini diaplikasikan di tengah-tengah masyarakat, terlebih lagi di kaum muslimin. Nah, jika kemudian toleransi tersebut itu lebih kepada toleransi kebablasan, Ustaz. Namun, jadi bagaimana toleransi sebenarnya dalam pandangan Islam itu, Ustaz? Toleransi ya, toleransi dalam pandangan Islam. Ya, baik. Mungkin sebelum itu, mungkin penting juga untuk kembali kita menegaskan ya terkait bagaimana Islam ini memandang salam lintas agama. Tapi saya ingin menginkludkan, memasukkan juga di sini doa lintas agama termasuk ya. Mungkin kalau kita melihat kegiatan-kegiatan kenegaraan ya, itu kan biasanya ada seperti itu ya. Nah, ya kan? Ada salam, kemudian di penghujung itu ada doa. Nah, ya kan? Termasuk misalnya ketika acara-acara yang mengumpulkan semua agama, di situ biasanya ada doa. Salam awalnya kemudian doa. Nah, bagaimana sesungguhnya? Mungkin kita ingin menegaskan kembali untuk mempermantap bagaimana pemahaman pada kaum muslimin ya. Bagaimana sesungguhnya Islam ketika berbicara hukum mengenai salam lintas agama ini. Ya, jadi sesungguhnya dalam pandangan Islam ini sangat tegas bahwa hukum terkait dengan salam lintas agama itu hukumnya haram. Ya, itu hukumnya haram. Karena mengapa? Di situ ada pasalnya, di situ ada mencampur adukan tadi ya, mencampur adukan antara ajaran Islam dengan agama lain yang dikenal dengan istilah sinkritisme, ya sebuah isme paham. Kemudian di sini juga ada unsur tasyabbuh, ya tasyabbuh bi al-kuffar. Apa itu tasyabbuh bi al-kuffar? Yaitu bagaimana menyerupai ya orang-orang kafir. Nah ini, menyerupai orang kafir. Nah, padahal bagi seorang muslim menyerupai kaum kafir itu baik dalam ibadah maupun perilaku mereka itu jelas haram. Nah, sebagaimana dalam salah satu hadisnya sabda Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam, "Man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum." Jadi siapa saja yang kemudian menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Nah, ini bisa kita lihat pada hadis riwayat Abu Dawud. Dan bahkan dalam salah satu hadis yang cukup panjang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Laisa minna man tashabbaha bigairina, la tashabbahu bil Yahudi, wala bin Nasara, ya, fa in tasliman Yahudi al isyaratu bil asba'i, wa tasliman Nasara al isyaratu bil uqufi." Nah, bukan termasuk golongan kita atau umat Islam, kata Rasul. Ya. Siapa saja yang menyerupai kaum selain kita. Kemudian janganlah kalian menyerupai kaum Yahudi maupun Nasrani. Sungguh salam kaum Yahudi itu adalah isyarat dengan jari jemarinya. Dengan menggunakan jari jemari, sementara salam orang Nasrani itu adalah isyarat dengan telapak tangannya. Nah, ini bisa kita lihat pada dalam An-Nasai As-Sunan Al-Kubra. Nah, di sini dijelaskan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang cukup panjang. Nah, kemudian ya menariknya juga ya berkenaan dengan salam ini, bahwasanya kata Rasulullah sebenarnya orang-orang kafir, baik itu kaum Yahudi dan Nasrani, ya Kristen ya, mereka itu iri dengan salamnya kaum muslimin. Ya, mereka sebenarnya iri. Ya, karena ada kita lihat juga aneh ya ketika misalnya kalau kita mau meniru-niru salam yang mereka,
yang mereka ucapkan. Padahal kita punya salam versi sendiri. Nah, dan bagaimana kita lihat dalam sabda Rasulullah SAW mengenai hal ini. Jadi Rasulullah SAW kemudian menyampaikan, tidaklah kaum Yahudi iri kepada kalian, ya, seperti mereka iri atas ucapan salam, ya, assalamualaikum tadi, dan kemudian ucapan amin, ya, amin kalian. Jadi amin di sini hanya harus panjang, ya, biasanya 2 harakat, kemudian i-nya juga 2 harakat, amin. Maka kita selayaknya banggalah. Ya, banggalah sebagai kaum muslim kalau kita punya salam seperti ini. Bukan malah kemudian mengambil salam yang lain. Nah, kemudian kita kembali bagaimana sesungguhnya toleransi dalam Islam itu sendiri. Maka toleransi dalam Islam itu kepada umat lain itu kita hanya berbicara fakta saja. Artinya fakta menunjukkan sepanjang ribuan tahun, ya, ketika kemudian Islam ada dalam peradaban dunia ini yang diturunkan oleh Allah melalui Rasulnya Rasulullah Muhammad SAW, kita menyaksikan bagaimana toleransi itu ditunjukkan oleh Islam, yaitu membiarkan, ya, menghargai, ya, membiarkan. Ya, misalnya orang-orang Nasara mereka beribadah di gerejanya, ya. Sehingga dalam Islam itu ada konsep la ikraha fiddin, qad tabayyanat rusyd. Jadi tidak ada paksaan dalam beragama. Maksudnya di sini bahwa Islam, ya, agama Islam tidak memaksakan agama lain, ya, untuk masuk pada agama Islam itu sendiri. Kemudian bagaimana fakta sejarah juga, ya, kita menyaksikan sikap toleransi itu ditunjukkan oleh umat Islam. Dan bahkan di mana mayoritas muslim itu berada, maka minoritas agama lain itu terjaga dengan adanya Islam. Nah, itu sangat nampak ditunjukkan oleh kaum muslimin, ya. Dicontohkan para generasi-generasi terdahulu, generasi salaf, ya, kemudian bagaimana mereka mampu menjaga itu, ya, dengan baik, dan itu berlangsung sampai saat ini. Nah, sehingga ketika adanya muncul ide semacam ini, maka ini jelas bertentangan juga dengan fakta sejarah. Ya. Sepanjang sejarah ketika Rasulullah menghadirkan Islam, sampai kemudian 14 abad setelah beliau tiada, sampai detik ini, ya, penghargaan terhadap agama lain, toleransi itu dilakukan. Ya. Bahkan di mana kaum muslimin itu mayoritas, banyak, mereka sangat menghargai, ya, itu tadi. Mereka membiarkan bagaimana agama lain menjalankan kepercayaan dan keyakinan mereka. Apa yang mereka yakini, maka itu kita tidak boleh mengganggu dalam wilayah itu. Kita membiarkan saja, ya, tetapi juga tidak, apalagi sampai memaksakan, tidak mungkin. Karena kita sendiri, Islam diajarkan untuk tidak memaksakan satu ide, keyakinan pada orang yang berbeda dengan kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakallah khair atas penjelasan terkait dengan konsep toleransi dalam pandangan Islam. Jadi pemirsa Dakwah Sosial yang sama-sama kita dirahmati Allah SWT, jadi sangat jelas, ya, pembahasan yang disampaikan oleh pemateri kita pada sore hari ini, bahwasannya toleransi dalam pandangan Islam itu memang adalah membiarkan ibadah di luar daripada agama Islam, bukan kemudian untuk justru ikut dalam beribadah dalam agama yang lain. Nah, baik, Ustaz, kita lihat lagi apa lagi namanya pertanyaan yang muncul, yang ada, Ustaz. Ada pertanyaan yang masuk, Ustaz, melalui WhatsApp terkait dengan toleransi ini, Ustaz. Apa akar masalah, Ustaz, di balik munculnya ide toleransi ini, Ustaz? Yang kita lihat, yang kita saksikan saat ini, toleransi itu lebih kepada justru kebablasan, justru mencampur adukan agama Islam, Ustaz. Bagaimana menurut Ustaz? Silakan, Ustaz.
Ya, baik. Pemirsa dakwah Sulsel yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu ya, ketika ada asap, ya pasti ada sumber asapnya, ada apinya ya. Biasanya begitu ya. Ada yang terbakar, ada yang kemudian menimbulkan munculnya hal tersebut. Nah, inilah yang kemudian kita sangat mengkhawatirkan sampai kemudian munculnya konflik secara horizontal ya, tentu ini kita tidak inginkan. Ya, mungkin ya awalnya pada tataran ide, ini bisa mengarah kepada konflik secara fisik. Nah, inilah yang kemudian kita hindari dalam kehidupan beragama. Atau kemudian muncul anggapan, wah kalau begini sepertinya kaum muslimin ini intoleran. Nah, ini juga anggapan atau wacana semacam ini juga tidak tepat, ya, tidak selayaknya kemudian muncul. Ya, karena justru kaum muslimin itu melakukan praktek yang sangat toleran, ya, amat toleran terhadap agama lain. Dan buktinya banyak ya, ya banyak sekali buktinya. Termasuk di kota Makassar ini ya, kemudian juga pada umumnya di Indonesia ya, kaum muslimin yang jumlahnya mayoritas di Indonesia, yang jumlahnya kira-kira kurang lebih 87%, ya. Itu betul-betul menunjukkan. Jadi satu akar masalah juga yang tidak boleh kita lewatkan, ada ide yang namanya pluralisme. Nah, ini satu persoalan juga ya. Jadi pluralisme ini adalah sebuah ide yang cukup menyesatkan. Jadi ide ini menganggap, berpikiran bahwa semua agama itu adalah benar. Ya. Jadi tidak boleh ada monopoli truth claim. Ya, tidak boleh ada monopoli kebenaran. Jadi misalnya kata mereka, Islam tidak boleh mengklaim dirinya sebagai yang paling benar, yang benar. Ya, begitu pula agama yang lain, Nasrani, ya, kemudian Yahudi dan lain sebagainya. Nah, ini ajaran ini yang menganggap semua agama adalah benar. Ya, jelas ide ini bertentangan, isme ini, pluralisme ini bertentangan. Ya, karena dalam Islam sendiri Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan, ya, Auzubillahi minasyaitonirrajim, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi, yang diterima oleh Islam, oleh Allah itu hanyalah Islam. Jadi hanya Islam yang Allah terima. Ya, ini langsung dari Allah yang menyatakannya. Bukan dari ulama ya atau siapapun, langsung dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kemudian di ayat lain juga yang di awal saya sebutkan tadi, di awal diskusi kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yabtaghi ghairal islam madina falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya. Bahwasanya Allah tidak menerima ya tidak menerima agama selain daripada agama Islam. Gairal Islam Madinah, kecuali agama Islam. Dan semua itu tertolak ya selain daripada ajaran Islam. Dan mereka di akhirat kelak itu berada dalam kerugian yang nyata. Nah, ini dalil tegas mengenai pluralisme. Sehingga kita harus menolak keras terkait ide pluralisme ini. Karena ini sama berbahayanya juga dengan ide sinkritisme tadi. Yang mencampur adukan antara ajaran agama Islam dengan agama lain. Yang jelas-jelas berbeda. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang langsung mengunci itu. Yang mengatakan dalam firman-Nya tadi, Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang aku ridhoi, yang aku terima itu hanya Islam. Tidak ada itu menegasikan, mengecilkan ajaran atau agama yang lain. Nah, olehnya itu, kalau kita melihat di sini, ketika ya yang namanya apa istilahnya pluralisme ini, ya pluralisme ini
ketika kita sebagai seorang muslim, ya maka kita wajib mengatakan bahwa agama Islamlah ya agama yang satu-satunya agama yang benar. Ya, bukan kita tidak mengatakan paling benar, karena kalau kita mengatakan paling benar berarti ada lain yang lebih benar ya. Kita mengatakan satu-satunya yang benar. Ya, tidak ada yang lain. Ya, hanya Islam ya. Hanya Islamlah agama yang benar. Nah, itu tepat. Ya. Sehingga ya apa istilahnya? Ajaran pluralisme ini, nah tentu kalau misalnya agama lain mengklaim bahwa agama yang menurut mereka benar, ya itu menurut keyakinan mereka. Nah, sehingga dari sini, dari pluralisme ini kita harus hati-hati. Dan kemudian juga penting juga ya dalam kehidupan nyata itu, bagaimana mengatasi yang namanya intoleransi. Jadi kita ketika ada upaya untuk mengatakan, oh kaum muslimin itu intoleransi, maka kita harus buktikan dengan perbuatan. Ya caranya apa? Ya sebisa mungkin kita hanya berada pada wilayah perdebatan atau dalam wilayah dakwah. Jadi kita tetap akan mengajak orang-orang non-muslim untuk masuk Islam. Ya makanya ini yang kita jaga, ya jangan sampai kita dengan muslim maksudnya ya, seorang muslim kemudian bisa terjadi benturan secara fisik. Nah, sebisa mungkin yang kita lakukan adalah bagaimana meyakinkan Islam kepada mereka. Ya, olehnya itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u ila sabili ya sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billatihi ahsan. Serulah ya kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah ya, dan wal mau'izatil hasanah dengan cara yang baik. Wajadilhum dan jidal, berdebatlah, wajadilhum billatihi ahsan dengan cara yang baik. Ya, sehingga kita berharap dari debat itu melahirkan kesadaran kepada mereka bahwa inilah fitrah mereka, kembali kepada Islam. Kita bisa mengajak dengan debat yang baik. Dan kita perhatikan ya sepanjang sejarah bagaimana Islam itu mampu meyakinkan itu. Dalam satu sejarah kita mengenal ada seorang ahli debat ya kaum muslimin ya. Misalnya Huzail bin Al-Allaf yang mampu mengislamkan ribuan ya orang Kristen di Irak pada waktu itu. Itu beliau luar biasa. Bahkan di masa kekinian ya kita mendengar juga seperti Dr. Zakir Naik ya. Kalau di Indonesia mungkin kita mengenal Abu Didat Syihab ya, dan beberapa kristolog yang lainnya. Dengan cara seperti itu. Dan tidak dengan sampai terjadi benturan fisik ya. Inilah pentingnya kita menjaga itu, sehingga tidak tepat ya, bahkan keliru kalau mengatakan kaum muslimin itu intoleran. Bahkan kaum muslimin itulah yang amat sangat toleran ya terhadap pemeluk agama lain. Nah, dan ini fakta ya, bukan kita klaim ya, tapi faktanya seperti itulah yang terjadi. Ya, Allahu a'lam. Insyaallah. Jazakallah khair atas penjelasan terkait dengan pertanyaan akar daripada masalah yang apalagi yang terjadi saat ini terkait dengan toleransi ini. Baik, memang benar ya bahwasannya pemirsa dakwah selesai yang sama-sama kita dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasannya memang akar masalahnya itu adalah pluralisme. Jadi memang ini ide pluralisme ini memang sangat mengakar, saya lihat mengakar di benak di tengah-tengah kaum muslimin. Karena tidak sedikit juga saya mengalami ketika berdiskusi dengan teman-teman di luar sana, itu banyak yang mengkantar bilang, tidak usah terlalu menganggap agama kita yang paling benar dan lain sebagainya. Nah ini memang betul-betul sangat mempengaruhi dan mengakar di tengah-tengah kaum muslimin.
Dan pemirsa dakwah selesai yang sama-sama kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika ada pertanyaan terkait dengan materi yang disampaikan oleh pemateri kita pada sore hari ini, silakan ditulis di kolom komentar di channel dakwah Sulsel. Saya lihat dulu ya. Baik, belum ada pertanyaan. Namun di WA sudah ada pertanyaan lagi, Sat, terkait dengan materi pada sore hari ini, Sat. Saya bacakan lagi, Sat. Hukum Islam tentang salam atau doa lintas agama, Sat. Bagaimana penjelasannya, Ustaz? Ya, kalau mengenai mungkin sudah saya singgung tadi ya. Jadi jelas bahwa terkait dengan salam lintas agama, termasuk doa lintas agama, itu jelas haram dalam pandangan Islam. Ya, karena itu mencampur adukan tadi. Kemudian tasyabbuh bi al-kuffar yang menyerupai orang-orang kafir. Dan ya tentu sebagai seorang muslim, ketika kita sudah mengetahui hukumnya, maka kita sami'na wa ata'na. Ya, kita dengar dan kita taat. Ya, jangan lagi kemudian kita pura-pura tidak tahu. Ya, jangan lagi kita tidak mau cari tahu. Ya, justru disinilah urgensinya kita senantiasa belajar Islam, mengkaji Islam. Jadi perkara yang kita tidak tahu hukumnya, maka kita berusaha mencari tahu. Ya tentu sumber kita untuk mencari tahu adalah para ulama yang muktabar ya. Misalnya dalam kitab-kitab ulama-ulama yang masyhur ya, dalam kitab-kitab muktabar itu begitu banyak sekali. Ya, atau kita bertanya kepada ustadz yang sudah pakar, ya yang kemudian sudah paham betul tentang bagaimana hukum fikih ya berkenan. Karena ini menyangkut hukum fikih ya, menyangkut hukum fikih. Dan tentu ulama-ulama kita yang ada di MUI juga mereka punya kapabilitas ya untuk bisa menjawab itu, dan mereka saya pikir ya sudah memiliki kajian yang mendalam. Ya. Kemudian lahirlah fatwa ini. Dan fatwa ini juga menegaskan kembali juga beberapa fatwa MUI ya pada tahun 2005 mengenai pluralisme tadi ya yang sebelumnya kita singgung, bahwa pluralisme juga itu adalah paham yang diharamkan ya, dalam Islam. Karena jelas tadi menganggap atau menyatakan bahwa semua agama itu benar. Ya. Padahal setelah kita kaji ya dari referensi keislaman dan sejumlah dalil yang ada, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah menegaskan ya jelas bahwa itu keliru ketika dikatakan semua agama itu benar. Ya, tidak semua benar, hanya satu saja yang benar, yaitu Islam. Nah, seorang muslim wajib menolak ya paham pluralisme ini karena jelas sekali pertentangannya. Ya, wallahu a'lam. Ya. Apa di sini hujan deras kedengaran ya, saja? Hujannya. Ya. Kedengaran, ya. Baik. Langsung saja jadi saya tidak mendengar sama sekali penjelasan seperti tadi. Jadi saya juga melihat tidak ada pertanyaan yang mungkin ya mungkin langsung saya closing statement terkait dengan materi kita sore hari pada terperlu. Ya, closing statement ya. Baik, pemirsa dakwah Sulsel yang sangat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dunia ini ya termasuk dalam fakta hari ini ya, termasuk pembahasan kita tentang salam lintas agama, termasuk doa ya, doa lintas agama, doa bersama ya, kita istilahkan doa bersama. Itu tentu salah satu ide, paham atau ya upaya dalam rangka untuk mengaburkan, bahkan bisa menjauhkan kaum muslimin, bahkan bisa menggelincirkan ketika itu dipahami benar. Ya, seperti tadi disebutkan ada sinkretisme,
kemudian pluralisme, ya, isme-isme ini sangat berbahaya. Dan kemudian juga ini harus ditolak tentu ya. Dan kita harus memberikan sudut pandang Islam tentang perkara-perkara ini. Yaitu sudut pandang yang berdasarkan penggalian nas-nas Al-Quran dan Al-Hadis, serta jika ada yang mendukung, di situ ada ijma sahabat dan qiyas. Ya. Nah, ini harus kita kuatkan kepada kaum muslimin. Apalagi ini adalah perkara yang menyentuh wilayah akidah. Nah, sekiranya ini bukan wilayah akidah, ya mungkin bukan tidak penting ya, mungkin tidaklah tidaklah begitu pentingnya kita berhimmah, yaitu peduli dengan hal semacam ini. Ya, karena ini menyangkut akidah yang sangat sensitif, yang sangat rawan, maka ini kita harus bersuara, harus menyampaikan. Dan kemudian juga kita menepis anggapan adanya intoleransi dalam ajaran Islam itu sendiri ya. Atau praktek kehidupan beragama, khususnya yang ada di Indonesia itu sama sekali tidak benar. Jadi Islam menampilkan toleransi yang begitu indah. Bahkan seorang orientalis sejarawan Kristen yang bernama T.W. Arnold, itu dalam salah satu tulisan beliau ya, dalam salah satu bukunya yang berjudul The Preaching of Islam, A History of Propagation of the Muslim Faith, T.W. Arnold ini menjelaskan bagaimana toleransi yang kemudian dihadirkan oleh Islam. Beliau mengatakan bagaimana perlakuan ya terhadap warga Kristen ya oleh pemerintahan khilafah Turki Utsmani ya selama kurang lebih 2 abad ya, setelah ditaklukkannya Yunani. Itu 200 tahun loh. Lama, cukup lama. Ini telah memberikan contoh bagaimana toleransi keyakinan yang sebelumnya tidak dikenal di daratan Eropa. Ya, luar biasa. Ini seorang sejarawan Kristen sendiri mengakui dengan jujur. Ya. Bagaimana Islam memberikan bentuk toleransi yang real, konkret. Ya, ditunjukkan dengan begitu indah. Sehingga selama 2 abad itu mereka bisa hidup berdampingan dengan Islam. Dan kita juga mengenal bagaimana sejarah ketika bumi Syam ya, Palestina ya dikenal dengan apa istilahnya negeri 3 agama. Ya, berdampingan dengan damai ya, ketika Islam waktu itu diterapkan secara kafah ya, 3 agama ini akur ya, sangat toleran, yaitu Yahudi, Nasrani dan Islam. Nah, itu di bawah aturan Islam. Ketika Islam memimpin, ketika Islam diterapkan secara kafah. Dan ini adalah fakta sejarah. Tidak terbantahkan. Nah, olehnya itu, ketika ada yang mengatakan intoleran, cukuplah kita hadirkan fakta-fakta. Menunjukkan bahwasanya Islam terbukti ya, mampu berdampingan dengan damai. Ya, selama tidak diganggu. Selama Islam itu tidak ganggu. Ya kalau diganggu, ya lain ceritanya lagi ya. Ya tentu kita harus melakukan jihad, pembelaan. Yang kalau dalam bahasa Islam itu namanya jihad difa'. Ya, jihad mempertahankan harga diri, nyawa. Ya, kemudian ada juga jihad hujumi. Nah, jihad ini dilakukan oleh negara, yaitu bagaimana menundukkan, menghilangkan ya halangan fisik. Ketika halangan fisik itu sudah hilang, maka ajaran Islam itu disampaikan, ya, diterapkan di negeri yang tunduk kepada, mau tunduk, ya, mau ikut dengan ajaran Islam secara kafah. Seperti itulah. Jadi mungkin ini ya, berkenan dengan ya beberapa hal ya terkait dengan pembahasan kita pada sore ini. Allahu a'lam bishawab.
Kita pembahasan atas bahasan yang materi yang diberikan pada pagi ini. Sebelumnya aku di tempat saya di biar jelas ya, sehingga sangat banyak dengan suara yang disampaikan yang di atas pemirsa tidak terdengar. Mungkin juga kesalahan kita lagi ya. Jadi mungkin ya kita sudah berada di acara yaitu kami menyampaikan yang lebih bagus materi seperti hari ini sudah selesai. Semoga Allah selalu memberikan pembalas dengan pahala yang diberikan kepada para pendidik. Dan juga kami mengucapkan jasa penghargaan kepada pemerintah kita untuk lahir dan batin. Semoga juga Allah senantiasa melindungi kita, keluarga. Baik, kita sudah berada di akhir acara. Untuknya itu kita tutup acara kita ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.